Market Movers pekan ketiga di bulan Maret 2021. Di pekan ini, kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang menjadi topik utama pasar. Kebijakan pelonggaran moneter untuk menopang pemulihan ekonomi masing-masing negara yang akan dibacakan pada konferensi persnya dapat menjadi penggerak mata uang terkait. Dan penyesuaian jam perdagangan dari musim dingin di Amerika Serikat juga berlaku di awal pekan ini, sehingga data-data ekonomi AS bergeser lebih awal 1 jam hingga musim dingin mendatang. Senin 15 Maret 2021. Mengawali pekan ini, data ekonomi pesanan mesin inti untuk periode Januari di Jepang berpeluang menopang USD JPY naik bila hasil yang dirilis lebih rendah dari ekspektasi. AUD USD berpeluang bergerak dari data ekonomi Tiongkok, yaitu laporan industrial production tahunan dan penjualan retail tahunan Tiongkok untuk periode Februari. Bila kedua data tersebut dirilis lebih baik dari ekspektasi, AUD USD berpeluang naik karena Tiongkok merupakan salah satu konsumen penting untuk produk-produk ekspor Australia. Di malam hari, Kanada akan merilis laporan perumahan yang mulai dibangun untuk periode Februari di negara tersebut. Jika hasil lebih rendah dari ekspektasi, USD Kanada berpeluang naik. Diikuti laporan indeks manufaktur yang disurvei khusus wilayah New York 15 menit setelahnya. Bila hasil data untuk periode Maret tersebut dirilis lebih baik dari ekspektasi, dolar Amerika Serikat berpeluang menguat dan dapat menekan harga emas melemah. Selasa 16 Maret 2021. Di awal hari ini, indeks harga perumahan Australia untuk kuartal keempat akan dirilis. Bersamaan dengan data tersebut, Reserve Bank of Australia atau RBA merilis notula rapat kebijakan moneternya yang diambil 2 pekan sebelumnya. Bila hasil data HPI lebih rendah dari ekspektasi dan isi notula RBA kembali mengukuhkan kebijakan stimulus longgar lebih lama, AUD USD berpotensi tertekan turun. Sore harinya, laporan sentimen ekonomi dari zona Euro dan Jerman untuk periode Maret akan dirilis. Data yang dilakukan oleh lembaga survei Zoo ini dipandang menunjukkan kesehatan ekonomi regional tersebut. Dan hasil yang lebih rendah dari ekspektasi dapat menekan euro US dollar turun. Pada malam hari, rangkaian data ekonomi Amerika Serikat menjadi peluang penggerak dolar Amerika Serikat. Diawali oleh data penjualan retail bulan Februari, data produksi industrial periode Februari, dan laporan bisnis inventories bulan Januari. Amerika Serikat berpeluang melemahkan dolar AS. Jika hasilnya lebih rendah dari ekspektasi, hal ini berpeluang akan menguatkan harga emas. Rabu 17 Maret 2021, laporan neraca perdagangan Jepang untuk periode Februari akan menjadi data pembuka hari ini. Data yang mengukur perbedaan nilai ekspor terhadap impor ini berpeluang melemahkan yen Jepang jika hasilnya lebih rendah dari ekspektasi dan dapat mengangkat US dollar JPY naik. Sore harinya, laporan akhir indeks harga konsumen tahunan zona Euro untuk periode Februari akan dirilis. Data ini biasanya menjadi salah satu tolak ukur tingkat inflasi. Dan bila hasilnya lebih rendah dari ekspektasi, berpeluang melemahkan euro US dollar. Di malam hari, giliran Kanada akan merilis laporan indeks harga konsumen untuk bulan Februari. Jika hasilnya lebih rendah dari ekspektasi dan melemahkan dolar Kanada, US dollar Kanada berpeluang naik. Bersamaan data Kanada tersebut, Amerika Serikat akan merilis 2 data sektor perumahannya, yaitu laporan izin pembangunan dan perumahan yang mulai dibangun untuk periode Februari. Jika kedua data perumahan ini dirilis lebih rendah, dolar Amerika Serikat berpeluang melemah.
dan menopang harga emas untuk naik. Tidak ketinggalan laporan mingguan cadangan minyak mentah Amerika Serikat dari Energy Information Administration (EIA). Harga minyak berpeluang naik jika terjadi penyusutan pada cadangan minyak mentah mingguan. Di tengah optimisme pembatasan produksi minyak mentah OPEC Plus hingga akhir bulan April yang sudah dikukuhkan pada pertemuan OPEC Plus di awal bulan ini. Kamis 18 Maret 2021, lewat tengah malam, The Federal Reserve akan merilis kebijakan ekonomi terkini Bank Sentral AS, diikuti konferensi pers 30 menit setelahnya. Pelaku pasar akan menantikan kebijakan stimulus moneter yang akan diambil The Fed. Jika Gubernur The Fed, Jerome Powell, kembali mengukuhkan sikap dovish-nya, dolar AS berpeluang melemah dan menopang harga emas untuk naik. Di pagi harinya, Australia akan melaporkan data tenaga kerjanya. Laporan perubahan tenaga kerja dan tingkat pengangguran Australia untuk periode Februari biasanya mengukur tingkat kemakmuran dan daya beli masyarakat. Jika hasil perubahan tenaga kerja turun dan tingkat pengangguran meningkat, dolar Australia berpeluang melemah sehingga AUD USD turun. Di malam hari, giliran Bank of England (BOE) yang akan mengumumkan kebijakan moneter terbarunya. Bila pernyataan dari Gubernur BOE memberikan outlook positif terhadap ekonomi di tengah pelonggaran lockdown di Inggris, GBP USD berpeluang menguat. Kanada akan melaporkan data ADP Non-Farm Employment Change-nya untuk periode Februarinya. Data ini mengukur perkiraan perubahan jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian Kanada yang dilakukan oleh lembaga survei atau Automatic Data Processing. Jika hasil data tersebut lebih baik dari ekspektasi, USD CAD berpeluang bergerak turun. Pada jam yang sama, Amerika Serikat juga akan merilis dua data ekonomi, yaitu data indeks manufaktur yang dilaksanakan oleh Bank Sentral Wilayah Philadelphia untuk periode Maret, dan laporan klaim pengangguran mingguan Amerika Serikat. Jika terjadi kenaikan data indeks manufaktur di atas ekspektasi dan turunnya klaim pengangguran mingguan Amerika Serikat, dolar AS dapat menguat dan harga emas berpeluang melemah. Jumat 19 Maret 2021. Pagi hari ini, data penjualan retail Australia bulan Januari berpeluang menopang AUD USD naik jika hasilnya lebih baik dari ekspektasi. Masih pada waktu tentatif, Bank of Japan (BOJ) bersiap merilis kebijakan moneter terbarunya pada hari ini, diikuti konferensi pers dari Gubernur BOJ, Haruhiko Kuroda. Jika Kuroda memberikan outlook positif terhadap pemulihan ekonomi Jepang, mata uang yen berpeluang menguat dan menekan USD JPY turun. Siang hari, data indeks harga konsumen Jerman untuk periode Februari akan dirilis. Data yang menjadi salah satu tolak ukur inflasi ini berpeluang menekan euro US dollar turun bila hasilnya lebih rendah dari ekspektasi. Dengan data negara Jerman yang merupakan negara dengan ekonomi terkuat di zona euro, biasanya menjadi fokus bagi mata uang regional tersebut. Pada jam yang sama, Inggris akan merilis data public sector net borrowing untuk periode Februarinya. Jika terjadi penurunan pada data ini, dapat menopang mata uang tersebut menguat, dan jika hasilnya di bawah ekspektasi, GBP USD berpotensi naik. Kanada akan menutup laporan ekonomi pekan ini dengan data penjualan retail bulanan untuk periode Januarinya. Jika terjadi peningkatan pada data ini atau hasilnya lebih baik dari ekspektasi, dolar Kanada berpeluang menguat, sehingga USD CAD berpotensi turun. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan.
Manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak person Anda di MIFX. Terima kasih, sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Mover setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.